Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing ya unit yang akan kita kirim ke Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara ya. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark III varian bea cukai warna hitam ya, dengan harga Rp5.990.000 ya. Terima kasih banyak atas orderannya sekali lagi di Shopee kami atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark III varian bea cukai warna hitam, dikirim ke Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara ya. Ini pengiriman yang lumayan jauh ya di Maluku ya. Meskipun sebelumnya kita juga pernah kirim ke Papua, kita juga pernah kirim ke Aceh, tetapi ini ke Maluku saya kira juga lumayan jauh ya. Tetapi dengan pengalaman-pengalaman kami yang sudah mengirimkan baik ke Papua ataupun ke Aceh, saya kira kami tetap yakin ya dengan keamanan ya, dengan keamanan baik itu packing ataupun asuransi pengiriman yang sudah kami lakukan ya. Seperti contohnya ketika di pengiriman kali ini ya, kita akan menggunakan packing kayu ya. Jadi kita sudah siapkan packing kayu. Jadi untuk pengiriman ketika di dalam kargo ya, baik itu di kapal laut atau pesawat ataupun di dalam truk, jika paketnya tertindih oleh paket lain ya, dengan perjalanan yang lumayan jauh ke Maluku, saya yakin paketnya akan aman ya. Kemudian untuk masalah yang lain, misalkan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, kita bisa klaim asuransi ya. Kita siapkan buktinya, termasuk video packing ini akan menjadi bukti valid ya untuk asuransi. Jadi untuk keamanan pengiriman kita yakin aman di seluruh Indonesia. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya atas orderannya. Sebelum kita packing, kita akan review singkat unit yang akan kita kirim ya ke Halmahera Tengah. Yang pertama kita jelaskan dulu, tadi yang sudah kita jelaskan metode packing kita menggunakan apa ya. Kita menggunakan packing kayu seperti ini, tetapi nanti tetap kita lapisi dengan bubble ya, bubble. Jadi kita lakban lagi, jadi seperti itu, jadi akan sangat aman. Kemudian untuk kelengkapannya sesuai dengan deskripsi, full set OEM ya, full set OEM seperti ini. Ini ada dosbooknya seperti ini ya. Jadi kalau kita tutup nanti seperti ini. Nah, ini dosbook OEM ya, atau KW kalau istilah David Gadgetin, seperti itu. Oke, seperti ini. Oke, OEM kita buka ya. Ini kelengkapannya full set, ada kardus OEM, kemudian di dalamnya ada handphonenya itu sendiri ya. Handphonenya kita singkirkan dulu, kita bahas kelengkapannya dulu ya. Kita ada ini softcase ya, softcase dari Xperia 1 Mark III seperti ini. Softcase-nya softcase bening atau softcase clear. Kemudian ada buku OEM. Kemudian di bawah sini kalau kita buka nanti ada headset. Ini ada, oh ini nggak bisa dipakai ya ini. Jadi ini, nah ini ada headset Sony OEM ya ini. Jadi jangan dipakai ya. Sudah berkali-kali kami sampaikan ya di tiap video yang kita buat, terutama dengan kelengkapan ya. Jadi meskipun ini ada tulisan Sony, tapi ini Sony OEM ya. Jadi saya tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa kelengkapan OEM seperti ini jangan dipakai ya, seperti itu. Baik itu headset, charger ataupun adaptor seperti itu ya. Jadi kelengkapan seperti ini jangan dipakai ya. Kemudian ini headset ya, kemudian ini ada adaptor ya.
Jadi meskipun adaptor ada tulisan Sony seperti ini OEM ya, kualitasnya OEM, dan jangan dipakai di tiap video sebelumnya. Di tiap video sudah saya jelaskan juga ya, kalau melihat video saya pasti tahu ya, tetapi saya jelaskan kembali barangkali yang beli belum melihat video saya sebelumnya ya. Jadi adaptor seperti ini jangan dipakai, ditakutkan karena ini OEM ya, kualitasnya di bawah standar. Jadi nanti arus listrik yang masuk ke handphone tidak stabil, malah menimbulkan masalah pada HP itu sendiri. Kemudian ini juga OEM, jangan dipakai ya, kabel tipe C. Jadi saran saya ya terkait charger ya, bisa pakai charger misalkan di rumah punya handphone pabrikan seperti Samsung ya, Xiaomi atau pabrikan yang lain ya, itu casnya bisa dipakai ya. Jadi bisa menggunakan charger pabrikan dari vendor lain, dari pabrik lain, misalkan cas orinya Samsung, cas ori Xiaomi, cas ori Vivo, Oppo. Nah itu malah lebih bagus seperti itu. Kalau tidak punya, bisa beli merek lokal ya, bisa beli charger merek lokal seperti misalkan ya Viken itu sudah terpercaya. Kemudian juga apa namanya, Robot juga bagus, kemudian Vivan juga bagus. Kemudian kalau mau yang lebih bagus bisa beli Baseus ya, bisa beli Baseus, saya menggunakannya sudah bertahun-tahun juga bagus ya, Baseus. Kemudian Isager juga bagus, kemudian Ugreen unit, atau kalau yang kelasnya lebih tinggi bisa Auke ya, tapi mahal ya. Jadi bisa pilih merek-merek lokal seperti yang saya sebutkan tadi, atau dari cas pabrikan dari vendor lain seperti itu malah lebih bagus. Kalau yang standar misalkan Baseus ya, saya kira 50.000 sampai 100.000 sudah dapat adaptor dan charger dan adaptor dan kabel datanya seperti itu. Kalau Viken lebih murah ya, lebih murah. Oke, itu ya terkait terkait aksesoris ya, jangan dipakai. Kemudian kita masukkan lagi ya, kemudian kita review handphonenya ya. Oke, untuk handphonenya ya, untuk sinyalnya ini sesuai dengan deskripsi ya, IMEI terdaftar di Bea Cukai ya, versi Jepang, single SIM. Jadi karena biasanya di video kita tunjukkan IMEI-nya ya, cuman karena ini terdaftar di Bea Cukai, jadi IMEI tidak kita tunjukkan full ya, cuman kita perlihatkan beberapa digit di angka terakhir. Sebentar. Untuk cek IMEI, ketik bintang pagar 06 pagar seperti itu. Oke, ini ya nomor IMEI-nya, kita tutupi dengan akhiran terakhir 9114 seperti ini ya. Nomor IMEI yang kami kirim dengan akhiran 69114 ya. Bisa ketik dengan cara bintang pagar 06, nanti akan muncul nomor IMEI 15 atau 16 digit, dan ini nomor serinya. Untuk nomor email lengkapnya nanti bisa saya kirim via chat ya, via DM di Shopee. Nanti kalau saya lupa bisa diingatkan ya. Untuk nomor email fullnya bisa kami kirim chat DM ya di Shopee ya, kalau lupa bisa diingatkan, dengan akhiran 9114 seperti ini. Oke, saya untuk email sudah ya, karena email sebagai identitas dari handphone itu sendiri ya. Oke, kemudian jika nanti barang tiba ya, ketika barang sudah tiba mohon dilakukan video unboxing, mulai dari buka paket, kemudian menyalakan handphone dan menunjukkan nomor IMEI ya, sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim, dengan bukti nomor IMEI yang sama. Itu jika terjadi apa-apa nanti bakal mudah mengurusnya ya, jika Anda memiliki video unboxing seperti itu. Oke, nomor IMEI sudah, kemudian kita cek fisiknya terlebih dahulu ya. Kita perhatikan fisik bagian depan ya, ini belum ada tempered glass, belum ada hidrogel. Kita pastikan fisiknya aman ya, tidak ada retak, tidak ada pecah ya. Kita cek fisik dulu ya, kita cek fisik dulu, tidak ada retak, tidak ada pecah ya, seperti ini. Fisik tampak depan, kemudian fisik tampak belakang juga mulus.
kamera juga aman ya, pelindung kamera juga aman, tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada jamur, tidak ada embun, tidak ada kotoran baik di pelindung ataupun di kameranya, seperti itu. Tidak ada jamur, tidak ada noda, seperti itu ya. Untuk fisik belakang juga aman, mulus. Kemudian untuk fisik bagian samping atau bezel bagian samping sini juga mulus. Semua tombol masih berfungsi ya. Ini tombol AI, kemudian tombol Google, kemudian ini power on off. Mohon maaf, ini tombol shutter kamera, kemudian ini shutter kamera AI, kemudian ini tombol power beserta sensor stick jari, tombol volume, semuanya masih berfungsi. Kemudian fisik bagian atas juga mulus seperti ini, kemudian fisik bagian samping sini juga mulus. Ini tempat micro SD ya. Ini memori internalnya 256 GB ya, RAM-nya 12 GB, internalnya 256 GB. Jika memori internalnya kurang, bisa ditambah micro SD hingga 1 TB. Kemudian ini fisik tampak bawah seperti ini ya, juga mulus. Oke. Kemudian fisik sudah ya, kita lanjut ke beberapa fungsi dasar ya. Yang pertama kita cek kamera dulu ya, kita masuk ke foto. Nah, untuk foto ada 3 lensa ya. Yang ada 3 lensa, yang 1.0 ini adalah lensa utama, kamera utama. Kita coba. Oke, bisa. Kemudian 0,7 ini lensa ultrawide ya. Oke, lensa lebar, lensa ultrawide. Oke, juga bisa. Kemudian 2,9 ini lensa zoom ya, optical zoom. Untuk 4,4 ini juga optik ya, lensa optical zoom. Oke, bisa. Oke, ini optical zoom 4,4, lensa ini lensa zoom 2,9. Kemudian ini lensa utama, ini lensa ultrawide ya, ini lensa utama seperti itu. Oke, dan kamera depan. Oke, kamera depan juga berfungsi ya. Ini hasilnya. Jadi untuk Xperia 1 Mark III ini bisa menghasilkan video atau foto berformat RAW ya. Jadi sesuatu yang disukai oleh fotografer ya atau videografer itu dia gadget yang bisa menghasilkan video atau foto berformat RAW ya. Jadi mentah ya, masih mentah. Jadi kalau diedit itu bisa sesuka kita. Itu salah satu keunggulan ini ya, format RAW. Kemudian ada Cinema Pro juga, Foto Pro seperti itu. Untuk kamera sudah kita cek, kemudian kita lanjut ke lampu flash. Tadi sudah belum ya, lampu flash? Oke, lampu flash. Oke, nih lampu flash ya, lampu flash nyala. Kemudian kita lanjut ke beberapa fungsi dasar. Kamera sudah, LCD ya atau warna. Ini LCD kita cek. Ini warna merahnya pekat ya, hijau, biru, hitam, semakin terang gradasi.
Nah, ini warna putih. Kita pastikan LCD tidak ada shadow, tidak ada bercak, tidak ada noda, tidak ada tompel ya di LCD sesuai dengan deskripsi ya. Oke, kita lanjut ke layar sentuh. Kita pastikan layarnya tidak ada dead touch ya, semua bagian bisa disentuh ya. Seperti biasa ya, sambil kita cek touchscreen ya, kita mau kasih 3 tips penting ya terkait penggunaan HP Sony ya, agar HP-nya awet. Jadi tiap video sebenarnya sudah kami sampaikan, tetapi tidak apa-apa ya, tetap kita sampaikan. Yang pertama terkait dengan pemakaian ya, ketika dipakai atau bepergian ya, lebih baik jangan letakkan handphone di saku yang ketat ya, di celana yang ketat seperti celana jeans ataupun celana lainnya yang ketat. Ditakutkan ketika kita duduk ataupun jongkok LCD tertekan ya, sehingga timbul masalah pada LCD atau touchscreen. Kemudian ketika kita mau tidur, lebih baik letakkan handphone di atas meja atau jangan disanding ketika tidur. Ditakutkan jika kita tidur tidak sengaja tertindih ketika kita tidur, dan akan timbul masalah pada LCD atau touchscreen, dan itu sangat-sangat berakibat fatal ya jika sampai LCD bermasalah seperti itu, dikarenakan harganya juga sangat mahal. Itu yang pertama ya, ketika terkait dengan pemakaian. Kemudian tips yang kedua, jangan sampai overcharging. Adalah dicas selama berlebihan ya, berjam-jam. Ditakutkan ya, misalkan fast charging itu ditinggal tidur ya, misalkan ditinggal tidur jam 9 malam dicas, jam 5 pagi dicabut. Nah, itu sangat-sangat berbahaya, bisa mengakibatkan konslet pada baterai ataupun konslet pada mesin itu sendiri. Dan jika itu terjadi bisa mengakibatkan handphone mati total atau matot. Nah, itu yang ditakutkan ya. Jadi tips dari kami ya, ketika kita mau tidur dan melihat handphone kita baterainya lemah, biarkan saja. Jadi biarkan saja, kita cas ketika kita bangun, misalkan jam 5 pagi bangun, kemudian setengah 7 pagi, 1,5 jam itu saya yakin sudah penuh atau sudah hampir penuh. Yaitu lebih aman daripada beresiko dicas ditinggal tidur ya, seperti itu. Kemudian tips yang ketiga atau yang terakhir ya, jangan sampai overheat ya, jangan sampai overheat atau over panas ketika handphone biasanya digunakan untuk bermain game ya, bermain game dengan durasi yang agak panjang, ataupun live streaming dengan durasi yang agak panjang, ataupun merekam video dengan durasi yang agak panjang. Biasanya handphone akan panas ya, dan ada peringatan biasanya. Dan ketika itu terjadi, lebih baik hentikan pemakaian dulu, tunggu handphone suhunya stabil dulu, baru dilanjutkan seperti itu. Atau kalau mau dipakai lebih lama ya, bisa beli cooler ya, atau pendingin atau kipas ya. Cooler, kipas banyak dijual di Shopee yang biasanya ditempelkan di belakang sini. Nah, itu tujuannya agar suhu handphone tetap stabil ketika dipakai dengan durasi yang panjang, seperti main game ataupun merekam video dengan durasi yang lama, seperti itu ya. Itu dia 3 tips dari kami ya. Overheat juga sangat berbahaya ya, ketika kita paksa, ketika suhu panas dan tetap dipaksa, akan bisa terjadi terbakar pada IC, CPU, pada mesin itu sendiri, dan mati total pada handphone itu sendiri, seperti itu ya. Oke, untuk touchscreen aman ya, tidak ada kendala, semua bagian bisa disentuh. Kemudian kita cek ke multi touch ya, atau multi sentuh. Ini menandakan seberapa banyak jari kita yang bisa menempel ya. Seharusnya 10. Oke, 7 bisa, 8, 9, 10 ya, bisa 10 jari. Oke, seperti itu. Kemudian speaker ya, pengeras suara atau speaker.
Oke, kedengaran ya, speaker atas bawah berfungsi dengan baik, getar juga berfungsi ya. Ini tidak bisa didengar ya getar, tapi bisa saya rasakan. Kemudian coba mikrofon. Halo tes 1 2 3, halo tes 1 2 3, cek 1 2 3. 1 2 3, halo tes 1 2 3, cek 1 2 3. Ya, kedengaran. Kita cek sekali lagi yang atas ya. Halo tes mic 1 2 3, cek mic 1 2 3, tes 1. Halo tes mic 1 2 3, cek mic 1 2 3, tes 1. Oke ya, mikrofon atas bawah berfungsi, kemudian sensor cahaya. Oke, grafiknya berubah ya, kemudian apa namanya, sensor gravitasi ya, XYZ, ini angkanya berubah ya, XYZ membaca ini. Kemudian apa ini ya, oh ya ini, nah ini ketika kita tutup, nah ini sensor proximity ya, sensor proximity. Nah ini juga berubah ya, kompas. Kemudian kita cek sensor NFC ya, yang terakhir kita cek, oh ya, sidik jari belum, sidik jari, sensor sidik jari kita cek di keamanan sini ya, pengelola sidik jari. Kita setting pola aja ya, kita setting pola aja. Usahakan sidik jari tidak berminyak, tidak berdebu ya, bersih, tinggal kita tempelkan aja. Nanti kita hapus lagi setelah kita cek ya pola dan sidik jarinya. Bentar. Oke, sudah ya, klik selesai ya, sidik jari sudah ada satu. Yang coba kita matikan ya, kita sentuh pakai ibu jari ya, langsung kebuka ya, kita sentuh. Oke, langsung kebuka sensornya. Kita hapus lagi pola, kita hapus ya, kita hapus sidik jari dan polanya. Oke, klik hapus. Oke, kemudian yang terakhir kita cek sensor NFC ya. Untuk sensor NFC sudah kita install aplikasi cek saldo. Kita apa namanya, kita sudah siapkan etol ya, tinggal kita tempel. Nah ini ya, NFC sudah bisa membaca etol atau e-money dari Bank Mandiri ini ya, membaca e-money dari Bank Mandiri, saldonya sekian ya, menandakan NFC berfungsi dengan baik. Oke, saya kira cukup ya, sudah hampir 23 menit, sudah hampir 25 ya, sekarang 23 menit. Sekarang kita masuk ke proses packing. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu. Kita
Oke ya, terima kasih banyak atas orderannya. Semoga barang sampai tujuan ya dengan selamat dan barangnya bermanfaat ya, amin. Terima kasih banyak.